Oke, selamat datang di channel saya Koin Signal Info. Hari ini kita akan membahas tentang koin Devi ya. Di sini khususnya untuk koin Chainlink dan AAV Coin. Di sini kita lihat ya perkembangan dari koin Devi ini semua sangat-sangatlah menanjak sekali ya. Dari ranking 100 besar semuanya terlihat optimis ya, sangat meroket gitu. Karena kita tahu koin Devi ini adalah salah satu inovasi yang terbaik ya di antara kripto yang lain begitu. Di sini kita lihat ya untuk Chainlink. Chainlink ini adalah yang terbaik dari Devi token yang lain ya. Peringkat pertama dan peringkat kedua Wrapped Bitcoin dan yang ketiga adalah AAV token. Ini adalah koin-koin Devi yang terbaik nih. Dan kalau kita lihat dari market cap secara keseluruhan dan dunia ya, bahwa yang koin token Chainlink ini sudah peringkat ketujuh nih, sudah menyalip Litecoin. Yang tadinya kan kita tahu Litecoin ini yang menyalip XRP ya. Ternyata tidak sanggup Litecoin untuk menyalip XRP, malah disalip oleh Chainlink tokennya. Kita lihat market cap-nya sudah 9 miliar US dollar. Tampaknya koin Devi ini sudah memasuki peringkat 10 besar kripto dunia ya. Dan ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan sebenarnya bagi Bitcoin. Karena kita lihat Bitcoin sudah turun. Menurut harga Indodax itu sudah 455 juta ya. Jadi Chainlink inilah yang sudah mulai mendominasi pasar kripto ya, khususnya dari segi harga bullishnya ya. Karena Bitcoin sudah 63% nih dominasinya di dunia. Yang tadinya pada saat harga hampir 600 juta itu dominasi Bitcoin itu 75%. Nah, sekarang ini 63% nih. Apa yang menyebabkan begitu ya? Karena yang penyebabnya yaitu koin-koin Devi ini sudah merajai begitu. Market cap-nya besar-besar nih. 10 ranking 10 aja nih yang YFI ya, Devi token sudah 900 juta US dollar nih capitalnya. Ya otomatis ini akan mengguncang Bitcoin dan hal itulah yang membuat Bitcoin itu turun begitu. Dan kemungkinan Bitcoin ini bisa terjadi penurunan terus-menerus ya. Kalau menurut analis malah bisa mencapai ke 16.000 dolar gitu per Bitcoinnya, sekitar 270 juta ya kalau nggak salah. Dan itu tentu sangat mengkhawatirkan bagi banyak orang gitu. Tapi sebenarnya itu adalah koreksi yang sehat sebenarnya bagi Bitcoin. Karena ini saatnya koin Devi unjuk gigi gitu. Yang lagi dahsyat itu adalah koin Devi ini sebenarnya. Di semua pasar kripto itu koin Devi. Inilah 100 ranking 100 besar koin Devi ya. Anda bisa lihat di coinmarketcap.com DeFi. Terus kita harus melihat ya, bagaimana sih prospeknya Chainlink ini dan koin-koin Devi lainnya gitu ya. Nah, di sini akan kita bahas khususnya untuk Chainlink dan AAV. Tapi kita lihat dulu dari segi market dan grafiknya ya, bagaimana perkembangannya begitu ya. Di sini saya lihat tadi perkembangan dari Chainlink ya, Link melawan IDR ya. Di Indodax itu Link melawan IDR. Kalau saya lihat ya dari sejarahnya di tahun 2019 Oktober, mulai sekitar di situ. Kalau saya tarik proyeksi, sebenarnya memang sudah terlihat sebenarnya di Juli itu seharusnya kita sudah bisa mengambil posisi buy sebenarnya ya, atau mengkoleksinya begitu. Karena proyeksi Maret di tahun 2020 sudah dikalahkan oleh proyeksi di bulan Juli. Dan kemudian di bulan September 2020 yang lalu juga proyeksinya juga sudah mengalahkan begitu, sudah mengalahkan proyeksi yang lalu begitu. Nah, sekarang proyeksinya belum mengalahkan proyeksi yang Juli. Tapi kalau dilihat dari bentuk grafik ini ya, ini sebenarnya terjadi tren bullish nih, uptrend ya. Terjadi uptrend nih sebenarnya. Jadi dilihat dari uptrend ini tampak sebenarnya koin Devi ini memang lagi hot-hotnya begitu.
Sebenarnya kalau kita sebagai investor gitu ya, untuk jangka panjang khususnya ya, ini sebenarnya sangat bagus ya untuk dibeli ya. Karena dia mempunyai inovasi begitu. Beda dengan kripto-kripto yang lain begitu, seperti Bitcoin lah misalnya. Dia hanya bersifat eh, pasar modal aja gitu, bersifat kapitalisasi aja, bersifat investasi saja begitu, dan trading begitu. Dia tidak ada inovasinya begitu. Makanya koin Devi ini agak mengalahkan beberapa koin yang lain karena dia punya inovasi yang menarik begitu, karena dia mempunyai teknologi smart contract itu tadi yang bisa simpan pinjam, banyak hal lah, asuransi begitu ya. Fungsi DeFi ini lebih banyak begitu, lebih berfungsi lah gitu bagi masyarakat gitu ya. Sehingga ini bisa menyalip si Bitcoin dari segi pertumbuhannya begitu. Tapi kalau dilihat dari Ethereum sebagai platform para DeFi ini, para token DeFi ini platformnya kebanyakan adalah Ethereum. Kalau kita lihat Ethereum ini juga sudah mendominasi pasar nih, khususnya kalau kita lihat di Indonesia ya. 62 miliar 62 miliar rupiah nih untuk dalam 24 jam terakhir. Kita lihat Ethereum nih ya di Indodax di harga Indonesia ya. Dominasi pasarnya sudah 62 miliar nih, malah mengalahkan Bitcoin 51 miliar. Dalam 24 jam terakhir ini ya. Ini sebenarnya sebuah tanda ya bahwa platform Ethereum ini sangat canggih gitu untuk token-token DeFi yang lain gitu ya, yang mereka membangun DeFi token itu begitu. Jadi kalau kita lihat ya, Ethereum ini sebanding lurus dengan koin-koin DeFi ya, pertumbuhannya. Jadi bagi Anda sebenarnya kalau ingin melakukan investasi jangka panjang, sebenarnya menarik lah bagi DeFi token ini. Walaupun kita agak terlambat sedikit ya. Tapi sebenarnya kalau dari segi pertumbuhan, kalau kita lihat dari proyeksi tadi, ini sebenarnya tidak terlambat juga ya. Karena kan kita lihat ini uptrend ya. Uptrend ini sangatlah panjang nih sebenarnya. Sejak tahun 2019 uptrend terus nih. Tidak ada tanda-tanda koreksi yang sangat dalam gitu. Dia koreksinya standar lah, semuanya koreksi sehat semua nih. Jadi jika pun Anda untuk membeli posisi sekarang sebenarnya tidak perlu takut gitu. Tapi kalau Anda bersabar, saya sarankan belilah di posisi-posisi seperti ini nih. Menurut Fibonacci teknikal, Fibonacci retracement. Kalau Anda bersabar menunggunya begitu ya, takutnya kan bisa ketinggalan juga nih. Akhirnya lama untuk menuju ke situ gitu. Di harga 290.000 dan di 250 ribuan. Di situ sangat baik untuk mengambil posisi buy. Tapi jika Anda masuk pada posisi sekarang di 344.000, boleh saja. Tapi jangka panjang ya. Tapi untuk jangka pendek ini pasti akan terjadi penurunan lagi. Tapi kita belum tahu sampai di mana. Mungkin sampai di harga 300.000 terjadi penurunan 40.000 rupiah. Karena kan kalau menurut Fibonacci ya, kita lihat ya. Kemungkinan turunnya sampai di sini gitu. Dan terjadi pantulan lagi. Menurut Fibonacci. Karena ada tembok tebal nih. Dia sekarang berada di dalam tembok tebal nih. Kita belum tahu nih bagaimana kedepannya penurunannya gitu. Dan kalau saya yakin sih akan terjadi penurunan, tapi saya yakin tidak akan menembus jauh lah begitu. Tidak akan anjlok seperti jauh ke dalam gitu. Nggak akan koreksi dalam sekali seperti yang saya gambarkan ini begitu ya. Paling mereka akan terjadi koreksi sampai di sini, terus terjadi pantulan, terus terjadi lagi kenaikan gitu ya. Begitulah prospeknya koin DeFi ini ya. Jadi kalau Anda mau masuk sekarang boleh saja begitu. Ini untuk Chainlink ya. Karena kenapa saya bahas Chainlink? Karena Chainlink inilah yang terbaik di koin DeFi. Dia adalah ranking 1 di top. Dia adalah top DeFi token. Jadi layak untuk dipertimbangkan. Kalau dilihat dari harga $24 sebenarnya agak terjangkau ya. Sebenarnya bisa dibilang sebenarnya ini masih murah gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya baca beberapa artikel, salah satu ini ya. AAV dan Chainlink ini sudah membentuk harga tertinggi terbaru. Dan kalau akan ada terjadi penurunan, dia akan kembali
ke harga tertinggi ini gitu. Itu yang disebut dengan all time high ATH. Dan beberapa analis juga percaya gitu ya kalau Chainlink ini akan menyamai harga Ethereum secara jangka panjang ya, bukan jangka pendek ya. Kedepannya itu begitu, prospeknya begitu kalau Chainlink ini khususnya gitu. Akan menyamai harga Ethereum. Kita bayangkan aja sekarang Ethereum itu harganya sudah 16 juta ya. Bayangkan aja kalau Chainlink ini 344.000 ya, Anda beli sekarang gitu dan mencapai di 10 juta aja gitu. Udah gila ya, keuntungannya sangatlah besar ya. Tapi itu sangatlah mungkin gitu ya. Kenapa dibilang mungkin? Karena sejarah koin DeFi ini setahu saya dia topnya di 2019, tapi mendominasi pasar itu sebenarnya sudah sejak tahun 2017 DeFi token ini semuanya. Di 2017 mereka berdiri tuh, tercipta gitu. DeFi token ini semuanya. Dan di 2019 terjadi popularitasnya. Sudah masuk mendominasi pasar gitu, walau bukan dengan top ya, tapi sudah mempengaruhi dominasi pasar dia gitu DeFi token ini gitu. Dan di tahun 2020 di akhir terjadi ledakan sampai sekarang ya, ledakan itu meroket. Dan bisa dibilang ini masihlah muda gitu ya, masih muda begitu. Program DeFi token ini sebenarnya masih muda gitu. Jadi makanya saya bilang masih layak untuk dibeli untuk jangka panjang. Dan saya hanya berani menyarankan Chainlink dan AAV ya. Saya belum berani menyarankan yang lain gitu. Populer dan terkenal itu adalah Chainlink dan AAV. Kalau kita lihat dari pasar media sosial apa semua, dari informasi yang kita ketahui di media-media luar negeri juga ya, seperti cointelegraph.com juga, bahkan sampai ke Bloomberg, Forbes, semuanya membahas itu gitu, membahas tentang coin DeFi ini. Jadi itu bisa diperhitungkan lah ya. Kalau kita lihat bagaimana dengan AAV juga kita lihat sendiri nih grafiknya, uptrend banget, sangat-sangat uptrend. Dan kadang-kadang kan kita takut ya, seperti saya bilang yang lalu, gimana nih kalau harga melonjak begini nih? Apakah akan terjadi dump besar-besaran nih? Maksudnya orang kan lagi pada sibuk beli terus nih. Harusnya kan kita sebagai pedagang kan menjual ya, sebetulnya. Jual gitu. Tapi ini pasar lagi meroket nih. Apakah layak untuk kita beli? Nah, di sini dia pola pikirnya. Jika Anda membelinya untuk jangka panjang, ini adalah waktu yang tepat. Tapi kalau untuk trading, Anda beli sekarang dan rencana mau jual sebentar lagi atau 3 hari atau seminggu lagi, itu adalah tindakan yang salah. Nah, jadi di sini saya menyarankan untuk koin DeFi ini adalah investasi, bukan untuk trading. Kalau trading sebaiknya Anda tunggu koreksi, seperti Chainlink tadi. Chainlink ini kalau Anda mau trading, Anda tunggu di koreksi yang saya bilang ini, posisi 290.000 dan di 250 ribuan. Kalau mau trading, atau tunggu di harga 300.000 pas. Kalau mau trading. Tapi kalau mau invest jangka panjang, belilah sekarang, detik ini juga begitu. Karena prospeknya ke depan pasti bagus. Karena sudah diuji gitu. Sudah diuji bagaimana kualitasnya dari segi smart kontraknya, privasinya, dan keterbukaannya gitu dalam bertransaksi. Tapi privasi sebagai pemegangnya gitu. Itulah koin DeFi. Menariknya ya. Jadi bisa Anda pertimbangkan untuk membelinya dalam waktu investasi jangka panjang ya. Kalau investasi jangka panjang Anda sudah tahu lah ya bagaimana mempersiapkan dana untuk masuk ya. Tapi Anda juga bisa dengan cara manajemen risk. Jika Anda ingin lebih gain-nya lebih banyak gitu ya, boleh Anda tunggu koreksi di 300.000 gitu. Dan menggunakan dana cicilan. Ngerti nggak itu maksudnya ya? Jangan all in gitu loh maksudnya. Jika Anda punya uang sekarang 100 juta, Anda boleh beli Chainlink ini di 10 juta dulu gitu. Kalau terjadi nanti koreksi, beli lagi 10 juta gitu. Karena ini kan budgetnya 100 juta nih misalnya, Anda punya uang 100 juta nih untuk Chainlink gitu. Jangan langsung 100 jutanya dimasukin ke Chainlink gitu. Tapi Anda mulai dengan 10 juta dulu. Tunggu sehari, 2 hari, 3 hari kemudian kalau dia terjadi koreksi, Anda beli lagi 10 juta.
tunggu lagi. Kalau terjadi koreksi, beli lagi 10 juta. Namun kalau tidak terjadi koreksi, dia tetap terjadi sideways, tidak apa-apa, Anda tetap beli aja 10 juta. Flat aja 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai 100 juta. Jika uang Anda sudah habis 100 juta itu, sudah diamkan saja. Dengan catatannya, saya bilang 100 juta budget untuk beli koin DeFi, khususnya Chainlink dan AAV ya. Jangan mengganggu uang dapur Anda lah gitu. Jangan mengganggu uang rumah tangga Anda gitu. Tetap itulah namanya money management ya, agar tidak terjadi keberangkurutan yang parah yang mengganggu psikologi Anda gitu. Ini sebenarnya lagi prospektif sekali sebenarnya koin DeFi ini untuk Anda pertimbangkan investasi jangka panjang. Tapi kalau untuk trading sebaiknya janganlah ya. Saya sarankan jangan di koin DeFi karena ini terjadi banyak hal-hal yang mengejutkan gitu. Nanti Anda kira ini lagi uptrend bakal naik kecil, pasti naik lagi gitu. Takutnya tidak seperti itu begitu. Karena mungkin aja terjadi koreksi besar tapi jangka panjangnya sangat bagus. Lebih baik Anda main di koin-koin yang lain gitu ya. Seperti Bitcoin mungkin. Bitcoin bisa aja Anda masuk sekarang untuk trading ya. Karena dilihat Bitcoin ini sebenarnya sedang koreksi aja sebenarnya. Karena beberapa saya baca ya dari beberapa analis gitu. Banyak yang bilang Bitcoin ini sebenarnya koreksi sehat. Dan ya kalau namanya koreksi sehat kan bagus ya untuk ditradingkan begitu ya. Itulah ya informasi dari koin DeFi ini. Semoga bisa jadi pertimbangan buat Anda untuk menginvestasi jangka panjang ya. Anda boleh follow Twitternya Chainlink resmi untuk mengetahui bagaimana informasi-informasi terkini gitu tentang perkembangannya. Karena dia terus mengupdate tentang teknologinya juga nih. Tentang DeFi ini dia lebih update terus nih. Karena permintaan pasar kan, oh aku maunya begini, umpamanya ada sebuah korporasi atau perusahaan gitu ya. Dia mau menggunakan teknologi DeFi ini gitu. Dia pasti ada request kan. Saya maunya begini, begini, begini. Itu kan jadi pertimbangan dari pihak manajemen DeFi. Dan menciptakan teknologi baru atau mengupdate-nya gitu. Apakah itu dari segi kecepatan, smart contract-nya yang lebih detail lagi begitu. Dan fee-nya, biayanya begitu ya. Banyak hal lah akan terjadi gitu ya. Tapi itu semua bersifat positif, update teknologi gitu. Kayak kita kalau punya handphone Android kan beberapa aplikasi kita butuh update ya. Itu kan karena permintaan kita gitu sebagai pengguna user gitu. Jadi itulah perkembangan dari koin DeFi. Semoga ini bisa jadi pertimbangan buat Anda ya dan dapat menjadi keuntungan besar buat Anda di jangka mendatang gitu. Karena ini saya tekankan lagi, ini adalah untuk jangka panjang. Anda boleh membeli sekarang koin DeFi 10 juta. Kalau Anda hanya punya uang 10 juta, beli dulu di 1 juta. Kita lihat seminggu ke depan kalau terjadi koreksi, beli lagi 1 juta. Jadi saya sarankan Anda siapkan budget Anda untuk membeli koin DeFi. Tapi ini adalah saran saya ya, tetap Anda mencari referensi lain, tetap mencari informasi di tempat lain. Saya hanya memberikan review, pertimbangan buat Anda, tetaplah keuangan Anda lah yang memanajemen. Jadi, inilah sekian ulasan saya tentang koin DeFi, khususnya Chainlink dan AAV. Semoga Anda bisa mempertimbangkan ini dalam investasi jangka panjang, atau Anda tunggu 1 minggu lagi menunggu koreksi sebentar, Anda boleh masuk di situ, tapi saran saya sekarang juga sebenarnya sudah bisa gitu, untuk investasi jangka panjang. Oke, sekian artikel ini. Untuk selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana perkembangan seputar koin-koin token yang lain seperti XRP, Bitcoin, dan Ethereum juga ya. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan silahkan Anda share ke tempat-tempat lain. Saya persilahkan, mau Anda share ke teman Anda gitu sebagai diskusi. Siapa tahu ada pandangan lain dari teman Anda. Ya, itulah tujuannya Anda bisa mencari informasi lainnya dari teman-teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda. Ya, inilah sekian, terima kasih ya. Semoga bisa menjadi sebuah keuntungan besar buat Anda. Salam profit.